Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinasta Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian skizoid. Yang pertama, definisi gangguan kepribadian skizoid adalah sikap mengasingkan diri di banyak situasi. Mereka tampak menyendiri, dingin, dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Orang-orang ini dianggap kurang ekspresif secara emosional dan mengejar interes-interes yang tidak jelas. Yang kedua, kriteria diagnosis berdasarkan DSM-4-TR. Yang pertama, pola pelepasan diri dari hubungan sosial dan ragam ekspresi emosi yang terbatas yang dimulai pada masa dewasa awal. Yang kedua, kurangnya keinginan untuk menikmati hubungan dekat, termasuk hubungan keluarga. Yang ketiga, hampir selalu memilih aktivitas-aktivitas soliter. Yang keempat, kalaupun memiliki minat untuk mendapatkan pengalaman seks dengan orang lain, minat itu hanya sedikit sekali. Yang kelima, mendapatkan kesenangan dari beberapa gelintir aktivitas, itu pun kalau ada. Yang keenam, kurang memiliki sahabat atau teman karib di luar anggota keluarga batinnya. Yang ketujuh, tampak tidak peduli pada pujian maupun kritik dari orang lain. Yang kedelapan, menunjukkan sikap dingin atau lepas secara emosional. Yang kesembilan, tidak muncul secara eksklusif dengan skizofrenia atau gangguan-gangguan lainnya. Yang selanjutnya adalah perspektif teoritis. Yang pertama dari perspektif belajar. Teoritikus belajar mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak banyak terjadi pengalaman penting yang membentuk perkembangan kebiasaan maladaptif dalam berhubungan dengan orang lain yang menyebabkan terjadinya gangguan kepribadian. Di atas semuanya, pendekatan belajar terhadap gangguan kepribadian seperti pendekatan psikodinamika memiliki keterbatasan. Pendekatan tersebut terkungkung dalam teori dan bukan dalam observasi pada interaksi keluarga yang meramalkan perkembangan gangguan kepribadian. Penelitian diperlukan untuk menentukan apakah pengalaman masa kecil yang diungkapkan oleh teoritikus psikodinamika dan belajar benar-benar menyebabkan perkembangan dari gangguan kepribadian tertentu sebagaimana dihipotesiskan. Yang kedua, perspektif keluarga. Banyak teoritikus berdebat bahwa gangguan dalam hubungan keluarga mendasari perkembangan gangguan kepribadian. Anak-anak yang ditolak atau diabaikan pada orang tua mereka tidak mengembangkan perasaan kelekatan yang hangat pada orang lain. Mereka menjadi kurang mampu berempati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Atau mungkin mereka ingin mengembangkan hubungan cinta, namun kurang mampu menghayati perasaan tulus. Kita harus mengembangkan penjelasan lain untuk mengetahui anak mana yang akan mengembangkan perilaku abnormal dan mana yang tidak. Selanjutnya ada perspektif penanganan. Jarang bagi penderita gangguan ini yang meminta penanganan kecuali sebagai respons terhadap krisis seperti depresi ekstrim atau kehilangan pekerjaan. Karena keterampilan sosial mereka tidak pernah dibangun atau memburuk karena tidak pernah digunakan. Penderita gangguan kepribadian skizoid sering diberi latihan keterampilan sosial. Terapi mengambil peran sebagai teman atau significant other bagi pasien dalam teknik yang disebut role playing, membantu pasien berlatih membangun dan mempertahankan hubungan sosial. Tipe latihan keterampilan sosial ini dibantu dengan identifikasi jaringan sosial, mengidentifikasi seseorang atau orang-orang yang akan bersikap suportif. Sayangnya, outcome research tentang cara pendekatan ini masih sangat terbatas, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengevaluasi efektivitas penanganan bagi penderita gangguan kepribadian skizoid. Oke, sekarang contoh kasusnya. Tuan Z, penyendiri. Seorang ilmuwan berusia 39 tahun dirujuk setelah kembali dari dinasnya di Antartika, di mana ia tidak mau lagi bekerja sama dengan orang lain, menyendiri di kamarnya dan mulai minum sendiri. Tuan Z menjadi yatim piatu pada umur 4 tahun. Ia dibesarkan oleh bibinya sampai umur 9 tahun dan setelah diasuh oleh seorang pengurus rumah yang suka menyendiri.
Di universitas, prestasinya di bidang fisika sangat memuaskan, tetapi caturlah satu-satunya kontak yang dimilikinya dengan pihak lain. Selama kehidupannya selepas universitas, ia tidak memiliki teman dekat dan lebih banyak melakukan aktivitas soliter. Sampai sebelum berdinas di Antartika, ia cukup sukses dalam riset-riset di bidang fisika. Beberapa bulan setelah kembali dari sana, ia minum kembali tidak 1 botol schnapps setiap hari dan pekerjaannya terus memburuk. Ia tampak menahan diri secara efektif. Ia dapat menjelaskan kemarahan para koleganya terhadap sikap menyendirinya di Antartika dan tampak tidak peduli pada pendapat mereka tentang dirinya. Ia tidak tampak membutuhkan hubungan interpersonal apapun, meskipun ia mengeluhkan tentang perasaan rindunya kepada pamannya di Jerman, satu-satunya hubungan yang masih hidup yang dimilikinya. Sekian, terima kasih.